Dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai isu kontroversial. Kali ini, sejumlah pundit sepak bola diduga tergiur dengan tawaran dari kelompok buzzer untuk melancarkan kritik pedas terhadap timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong. Komentar tajam dari analis sekaligus mantan pelatih, Justinus Laksana. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung setia Shin Tae-yong, kini mulai ikut melontarkan kritik keras terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Seorang hacker anonim yang mengaku sebagai pendukung sepak bola nasional, melancarkan aksi melindungi timnas Indonesia dengan memberikan ultimatum keras kepada para pundit dan haters yang dinilai berlebihan dalam mengkritik. Simak video ini sampai habis agar tidak terjadi misinformasi. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sepak bola Indonesia kembali diwarnai isu kontroversial. Kali ini, sejumlah pundit sepak bola diduga tergiur dengan tawaran dari kelompok buzzer untuk melancarkan kritik pedas terhadap timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong. Dugaan ini muncul setelah beberapa analis sepak bola yang sebelumnya mendukung program timnas tiba-tiba mengubah arah narasi mereka secara drastis. Perubahan sikap yang mencurigakan. Beberapa nama yang dikenal sebagai pengamat sepak bola independen kini mulai aktif menyuarakan kritik yang dinilai tidak konstruktif terhadap kinerja Shin Tae-yong. Dalam beberapa program televisi dan media sosial, mereka menyampaikan pendapat yang tajam, bahkan hingga menyerang keputusan taktis sang pelatih secara personal. Shin Tae-yong itu overrated. Dengan anggaran sebesar ini, hasilnya tetap tidak memuaskan. Kita butuh pelatih lokal saja, ujar salah satu pundit dalam sebuah acara talk show. Perubahan sikap ini menjadi sorotan setelah laporan yang menyebut bahwa sejumlah kelompok buzzer menawarkan insentif kepada tokoh publik untuk mendiskreditkan program timnas Indonesia. Tawaran ini kabarnya bertujuan untuk menciptakan opini negatif di tengah masyarakat. Netizen dengan cepat merespons isu ini. Banyak yang mengecam tindakan para pundit yang dianggap tidak memiliki integritas dan hanya mengejar keuntungan pribadi. Di media sosial, tagar seperti dukung ST dan anti-buzzer menggema sebagai bentuk solidaritas terhadap pelatih asal Korea Selatan itu. Kalau benar ada buzzer yang membayar pundit untuk menjatuhkan timnas, ini sudah keterlaluan. Sepak bola harusnya menyatukan, bukan jadi alat politik, tulis seorang netizen di Twitter. Kritik boleh, tapi kalau sampai dibayar untuk menghujat, itu namanya menghancurkan sepak bola kita sendiri, tambah komentar lainnya. PSSI merespons tegas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga angkat bicara terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak akan terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar dan akan terus fokus pada pengembangan sepak bola nasional. Kami mendengar isu ini dan sangat menyayangkan jika benar adanya. Kritik itu penting, tetapi harus konstruktif dan berdasarkan fakta. Kami akan tetap mendukung Shin Tae-yong yang sudah memberikan banyak kontribusi positif untuk timnas Indonesia, ujar Erick dalam sebuah pernyataan resmi. Harapan untuk sepak bola Indonesia. Di tengah kontroversi ini, publik berharap semua pihak tetap menjaga integritas dan tidak memperkeruh suasana demi keuntungan pribadi. Sepak bola Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai elemen untuk terus berkembang. Kita harus bersatu mendukung timnas. Jangan biarkan isu buzzer dan kepentingan pribadi merusak perjalanan menuju prestasi, tutup Erick Thohir. Dengan isu ini mencuat, integritas para pundit dan pengamat sepak bola kini menjadi sorotan. Masyarakat berharap bahwa kritik yang disampaikan tetap objektif dan berorientasi pada kemajuan sepak bola nasional, bukan sekadar untuk keuntungan sesaat. Komentar tajam dari analis sekaligus mantan pelatih, Justinus Laksana. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung setia Shin Tae-yong, kini mulai ikut melontarkan kritik keras terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Gue nggak ngerti kalau lu main dengan 3 back selalu kebobolan, kenapa nggak coba 4-3-3? Kita punya pemain yang bisa main 4-3-3 kok. Perubahan sikap ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam sebuah diskusi terbuka di platform media sosial, Justinus menyoroti performa timnas Indonesia yang dinilai stagnan meski sudah ditangani oleh STY selama beberapa tahun. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya progres signifikan, terutama dalam laga krusial.
Awalnya saya sangat percaya pada STY karena rekam jejaknya yang luar biasa dan pendekatan modernnya. Tapi sekarang, saya rasa ekspektasi itu tidak terpenuhi. Kita sudah memberikan waktu, anggaran, dan dukungan maksimal. Tapi hasilnya di mana? Ujar Justinus dengan tegas. Komentar Justinus memancing reaksi ragam. Sebagian pendukungnya menganggap kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Namun, tak sedikit pula yang menilai perubahan sikap Justinus ini terlalu drastis dan kesan oportunis. Justin dulu mendukung ST mati-matian, sekarang ikut menghujat. Apa dia lupa kontribusi ST dalam membangun fondasi sepak bola kita? Ujar salah satu netizen di media sosial. Maka Justinus Laksana ini menunjuk tingginya ekspektasi publik pada pemain sepak bola nasional. Dengan berbagai pandangan yang saling bertentangan, masa depan timnas Indonesia dan Sisi Shio masih jadi isu panas yang terus diperbincangkan. Akankah kritik ini menjadi pemacu bagi ST untuk membuktikan atau justru memicu perubahan besar di tubuh timnas? Hanya Justinus, analis sepak bola ternama, Bung Towel, kembali angkat bicara mengenai kinerja pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Salah satu acara olahraga yang disiarkan televisi, Bung Towel memberikan pandangan kritis namun tetap berimbang terkait kiprah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Progres positif tapi belum konsisten. Menurut Bung Towel, ST telah membawa sejumlah perubahan signifikan sejak ditunjuk sebagai pelatih. Ia menyoroti bagaimana ST memperkenalkan metode pelatihan modern dan memberi ruang pada pemain muda untuk tampil di level internasional. Tidak bisa kita pungkiri, ada progres dalam permainan timnas. Pola permainan lebih tertata, fisik pemain meningkat, dan mentalitas bertanding mulai terbentuk. Ini adalah hal yang patut diapresiasi, ujar Bung Towel. Namun, ia juga menekankan bahwa progres ini belum diimbangi dengan hasil yang memuaskan. Timnas Indonesia masih kesulitan bersaing di turnamen besar, dan konsistensi performa menjadi masalah utama. Di satu pertandingan kita bisa bermain sangat baik, tapi di pertandingan berikutnya kita kehilangan momentum. Konsistensi ini yang harus dicari oleh Sintayong jika ingin membawa timnas naik level, tambahnya. Situasi di sekitar timnas Indonesia semakin memanas, namun kali ini bukan hanya di atas lapangan hijau. Seorang hacker anonim yang mengaku sebagai pendukung sepak bola nasional, melancarkan aksi melindungi timnas Indonesia dengan memberikan ultimatum keras pada para pundit dan haters yang dinilai berlebihan dalam mengkritik. Ultimatum yang mengejutkan. Melalui sebuah unggahan di media sosial yang diunggah pada platform anonim, hacker tersebut menyatakan bahwa ia memiliki data pribadi beberapa individu yang sering menyampaikan kritik tajam kepada timnas Indonesia, termasuk pelatih Sintayong. Dalam pesannya, ia memperingatkan bahwa jika aksi tersebut terus berlangsung, data-data tersebut akan dibocorkan ke publik. Kami mendukung sepak bola Indonesia sepenuh hati. Bagi kalian yang hanya bisa menghujat tanpa kontribusinya, henti sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kalian salah. Terus hacker tersebut reaksi ini memicu reaksi beragam macam. Sebagian langkah hacker anonim tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak yang dinilai merusak semangat sepak bola nasional. Namun, ada juga yang mengkritik tindakan ini sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Kalau sampai data bocor, itu sudah melanggar hukum. Meski saya setuju bahwa kritik harus ada batasnya, ancaman seperti ini tidak bisa dibenarkan, ujar seorang netizen. Di sisi lain, beberapa pengguna media sosial menganggap bahwa ini adalah peringatan bagi para pundit dan haters untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Menanggapi kejadian ini, PSSI melalui ketua umumnya, Erick Thohir, menyatakan bahwa federasi tidak memiliki kaitan apapun dengan aksi tersebut. Erick menegaskan bahwa PSSI menghormati kebebasan berpendapat, asalkan kritik yang disampaikan bersifat membangun. Kami sama sekali tidak mendukung tindakan seperti ini. Sepak bola adalah milik semua orang, dan kami selalu terbuka untuk kritik yang konstruktif, kata Erick dalam konferensi persnya. Harapan untuk kedewasaan dalam beropini. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam beropini, baik di media sosial maupun dalam diskusi publik. Kritik terhadap timnas Indonesia dan pelatih Sintayong seharusnya didasarkan pada fakta dan disampaikan dengan cara yang santun. Kita semua menginginkan sepak bola Indonesia maju. Jangan sampai energi kita habis untuk saling serang. Saatnya kita bersatu mendukung timnas, tambah Erick. Dengan ancaman hacker ini, diharapkan semua pihak dapat lebih berhati-hati dan fokus pada dukungan positif demi kemajuan sepak bola Indonesia. Apakah ancaman ini akan berlanjut atau mereda? Hanya waktu yang dapat menjawab. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia dengan memamerkan sederet prestasi gemilang yang diraih timnas sepanjang tahun 2024. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Erik menyampaikan bahwa capaian ini adalah bukti nyata kemajuan sepak bola nasional dan jawaban atas kritik tajam yang selama ini dilontarkan oleh para haters. Erik memaparkan berbagai pencapaian timnas Indonesia di tahun 2024 yang dianggapnya sebagai hasil kerja keras seluruh elemen sepak bola tanah air. Beberapa di antaranya adalah: tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Prestasi ini adalah hasil kerja keras dari para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung sepak bola nasional. Ini adalah jawaban bagi mereka yang selama ini meremehkan kemampuan kita, ujar Erik dengan penuh semangat. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar di Asia. Kritik itu selalu ada, tapi kita buktikan dengan kerja nyata. Tahun ini adalah bukti bahwa kita bisa, tegasnya. Pernyataan Erik Thohir mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi keberhasilannya memimpin PSSI ke arah yang lebih profesional dan berprestasi. Bangga banget lihat timnas kita sekarang. Terima kasih, Erik Thohir, sudah membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tulis seorang netizen di media sosial. Namun, ada juga yang berharap agar momentum ini terus dijaga. Prestasi ini luar biasa, tapi jangan sampai lengah. Kita harus terus konsisten di tahun-tahun berikutnya, ujar salah satu komentator olahraga. Erik Thohir menutup konferensi pers dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung timnas Indonesia.